Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Novidia Wahyuni, Ketua Pokja 1 TPPKK Desa Bumiagung. Pada video ini, saya akan mencoba menyampaikan pengisian materi tentang pola asuh anak selama masa pandemi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada saat ini kita sedang berada dalam masa pandemi global, di mana seluruh aktivitas sudah mulai dibatasi. Kerumunan warga juga dibatasi, pertemuan-pertemuan yang melibatkan banyak orang juga dibatasi. Seperti kondisi kita pada saat ini, belum dapat melaksanakan pertemuan rutin TPPKK Desa Bumiagung secara normal. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan sosial media yang ada, saya mewakili Pokja 1 dan seluruh pengurus TPPKK Desa Bumiagung berupaya semaksimal mungkin supaya tetap dapat menyampaikan berbagai informasi yang bermanfaat kepada seluruh warga Desa Bumiagung. Baiklah ibu-ibu, pada kesempatan ini saya akan sampaikan materi tentang pola asuh anak selama masa pandemi, karena selama masa pandemi ini pemerintah telah mengambil kebijakan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 dengan menetapkan PJJ atau pembelajaran jarak jauh bagi anak sekolah. Dengan adanya kebijakan PJJ ini, otomatis pembelajaran dilaksanakan di dalam rumah. Nah ibu-ibu, selama beberapa bulan ini pastinya sudah merasakan sendiri ya bagaimana ribetnya PJJ yang membutuhkan handphone Android, kuota internet, sinyal yang bagus, dan lain sebagainya. Ini kalau saya boleh tanya, kira-kira dengan adanya kebijakan PJJ ini, ibu-ibu banyak senangnya atau banyak susahnya ya? Nah, ini saya ada 9 tips mengasuh anak selama masa pandemi menurut psikolog klinis dan pemerhati tumbuh kembang anak Ibu Isti Ilma Patriani saat berbincang online dengan Ibu Siti Atikoh Ganjar Pranowo, Ketua TPPKK Jawa Tengah. Tips yang pertama yaitu ciptakan habit seperti sebelum COVID-19. Ini maksudnya kita harus dapat menciptakan kondisi seperti saat sebelum COVID-19 menyerang. Artinya kalau dulu kita biasa mengantar anak sebelum jam 7 sudah mengantar anak ke sekolah, maka kita ciptakan juga, kita siapkan juga anak jam 7 itu harus sudah mulai bersiap untuk belajar jarak jauh. Kalau perlu, kita ciptakan jadwal dari bangun tidur, sarapan, mandi, belajar, ibadah, dan sebagainya. Yang kedua adalah asah kreativitas anak melalui dunia maya. Nah, karena PJJ ini melalui beberapa aplikasi, misalkan saja ada yang menggunakan WhatsApp, ada yang menggunakan YouTube, ada yang pakai Google Classroom, e-learning, dan lain sebagainya gitu ya. Maka kita harus sebisa mungkin mengasah kreativitas anak melalui dunia maya. Paling tidak kita mengarahkan cara-cara penggunaan media sosial yang baik. Yang ketiga adalah komunikasi. Nah, meskipun orang tua berhak mengintervensi kegiatan anak selama di rumah, seperti tadi menciptakan jadwal sendiri di rumah, namun orang tua juga tidak boleh melupakan jika anak itu mempunyai aspirasi. Oleh karenanya, segala kegiatan ataupun jadwal itu harus disusun berdasarkan komunikasi dan persetujuan bersama. Ibu Ilma memaparkan ada 4 pola pengasuhan anak. Yang pertama yaitu permisif. Permisif itu cenderung tidak konsisten. Contohnya misal kita sudah membuat jadwal, jam segini makan, jam segini tidur, jam segini belajar, tetapi kenyataannya tidak ditaati. Yang kedua adalah otoriter. Otoriter ini bersifat kaku, di mana orang tua itu seolah memegang kendali penuh atas anak mereka. Jadi di sini nanti kasihan ya karena anak terlalu diatur sama orang tua, tidak bebas bergerak. Yang ketiga adalah tipe neglected.
yaitu terlantar. Tipe ini adalah orang tua itu terkesan cuek meskipun segala kebutuhan si anak dipenuhi oleh orang tua. Misal orang tua menyiapkan segala sesuatu fasilitas untuk anaknya, HP Android ada, kuota ada, tapi tidak pernah menemani anak belajar. Nah, ini juga kurang bagus. Nah, tipe yang keempat adalah tipe otoritatif. Nah, tipe otoritatif ini adalah tipe yang mendorong anak untuk berani mengungkapkan pendapat. Mereka diberi ruang untuk menentukan pilihan meskipun orang tua memberikan beberapa pertimbangan. Jadi tipe mengasuh anak itu ada 4. Yang paling bagus itu adalah tipe otoritatif. Kita tetap pegang kendali tapi kita juga kasih kebebasan ke anak. Yang keempat adalah kuasai diri. Nah, selain mengakomodasi aspirasi anak, orang tua juga perlu melakukan introspeksi diri. Ketika sedang mengalami mood yang tidak stabil, maka orang tua disarankan menyelesaikan masalah terlebih dahulu sebelum berhadapan dengan anak. Walaupun kita kesulitan ekonomi, cari uang buat beli kuota susah dan lain sebagainya, diusahakan kita selesaikan bersama bapak dan ibu ya, jangan sampai ke anak. Karena orang tua itu bisa menularkan energi negatif kepada anak. Anak juga nanti bisa stres kalau menyaksikan permasalahan dari orang tua. Yang kelima itu adalah kompak. Nah, kekompakan tentu saja dibutuhkan oleh ibu dan bapak. Pokoknya ibu dan bapak itu harus bersepakat dalam mengasuh anak selama masa pandemi. Walaupun sikap dari suami istri itu memang berbeda, tetapi saya rasa dalam pengasuhan anak, bapak ibu itu harus tetap satu kata. Gitu ya. Terus yang keenam adalah memberi contoh. Tadi kalau kita misalkan membuat jadwal jam 7 harus mulai PJJ. Gitu ya, belajar. Nanti jam 12 lewat harus ibadah, makan dan lain sebagainya. Nah, itu kalau misalkan jam makan ya makan. Kita jangan bilang jam makan tapi sambil main handphone, itu memberikan contoh yang tidak baik. Gitu ya. Kemudian yang ketujuh adalah anggap teman. Jadi ketika menemani anak belajar itu kita juga harus menganggap anak sebagai teman supaya anak juga menganggap kita sebagai teman. Jadi anak nanti bisa lebih mudah untuk bertukar pikiran dengan kita. Yang kedelapan, pahami karakter anak. Nah, ibu-ibu kan pasti tahu sendiri ya karakter anak kita masing-masing itu gimana. Cara belajarnya juga pasti beda-beda. Ada yang misalkan belajarnya harus pakai dengerin musik, ada yang belajarnya harus ditemani, ada teman ngobrol, teman sharing, ada juga yang belajarnya itu harus menyendiri, tidak boleh diganggu. Nah, kalau begitu berarti adiknya harus dijauhkan dulu dari kakaknya, supaya bisa belajar fokus. Gitu, pahami karakter anak. Yang kesembilan, ini yang terakhir, happy parenting. Happy parenting itu adalah mengasuh dengan bahagia. Kenapa mengasuh dengan bahagia? Karena dari semua hal kondisi ini ya, kita itu harus tetap bahagia dan melihat sesuatu dari segi yang positif. Supaya apa? Supaya kita juga dapat mengeluarkan energi yang positif. Kenapa senang? Anggap aja ini adalah quality time sama keluarga. Ya, jadi anak benar-benar dapat terkontrol sama kita. Gitu ya Ibu-ibu. Terima kasih. Jangan lupa rajin cuci tangan pakai sabun, menggunakan masker dan menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.